pertama itu ada pembulatan hasil pengukuran panjang. Yang pertama saya kasih contoh di sini adalah ada sebuah pensil dan penggaris. Ini ada alat ukurnya, ini adalah yang diukurnya. Di sini menunjukkan adalah angka 4. Ya, di sini angka 4 dan 5 ya, berarti di sini nih. Nah, di sini ya. Kurang lebih angkanya ada di sini. Kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kurang lebih ya. Baik, kemudian berapa nilainya? Panjangnya adalah 4,8 cm. Maka jika dibulatkan ke satuan terdekat maka menjadi 5. Ya. Bagaimana penjelasannya? Seperti ini nih dia nih. Ya, kita lihat. Kalau di angka 8 ini berarti di sini ada angka 8 posisinya. Kita lihat satuannya ya, angka 8. Berarti kalau ke 8 ke kanan berapa kali? Berapa langkah? 1 2 langkah. Ke kiri 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8. Maka lebih dekat ke kanan, maka dibulatkan menjadi 1. Jadi 5 ya. Mudah bukan teman-teman? Baik. Penasaran dengan yang lainnya? Simak dan tonton video ini sampai habis. Nah, kemudian di sini ada pakai rumus. Jika lebih besar sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Apa yang besar dari 5? Ini satuannya ini, lebih besar dari 5. Lebih besar sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jika lebih kecil dari 5, dibulatkan ke bawah. Ya, teman-teman ya, ini yang perlu diingat. Kemudian lihat di sini, ada 4,8 cm. Itu bisa dinyatakan dalam pernyataan lain sebagai berikut. 4 cm lebih 8 mm. 8 ini posisinya di sini sama. Ya, seperti itu. Karena di satuan penggaris ada cm dan milimeter. Di sini nih. Yang titik-titik garis pendek ini adalah milimeter. Yang di sini itulah cm nih, yang menonjol panjang. Ya. Paham teman-teman ya? Kemudian ada 4,8 meter. Itu bisa dinyatakan sebagai 4 meter lebih 80 cm. Karena 100 cm sama dengan 1 meter. Maka butuh 100 cm baru sampai ke 1 meter. Kemudian 4,8 km maka dinyatakan dalam 4 km lebih 800 meter. Itu teman-teman yang perlu kita pahami, dan ini sering sekali keluar biasanya nih di soal cerita. Maka dari itu teman-teman harus pahami dengan baik hal ini agar teman-teman mudah dalam mengerjakan soal. Berikutnya ada latihan soal. Yang pertama ada panjang buku tulis 19,8 cm. Jika dibulatkan berapa kira-kira teman-teman? Ya, ini dia. Jika dibulatkan itu menjadi 20 cm. Kemudian yang nomor 2, Mita mempunyai pita merah sepanjang 75 cm lebih 8 mm. Itu jika dibulatkan menjadi 76 cm. Kenapa? Karena satuannya itu 8 mm, maaf. Itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas atau 1. Kemudian yang 24 dibulatkan menjadi tetap 24. Kenapa? Karena 4 lebihnya. 4 itu lebih dekat ke 0. Jadi tetap 24. Maka tanya adalah berapa selisihnya di sini. Pertanyaannya adalah berapa selisihnya di sini. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah berapa selisihnya. Selisihnya itu maknanya berarti dikurang nih. Selisih itu dikurang. Berarti 76 di sini ya. 76 dikurangi 24 cm sama dengan 52 cm. Itulah hasilnya. Selisih ya. Kemudian nomor 3, Antum mempunyai 2 tongkat pramuka, kuning dan hijau. Panjang tongkat kuning 2,6. Terus kemudian panjang tongkat hijau 2,2 meter. Berapa seluruhnya jumlah total panjangnya? Maka yang 2,6 dibulatkan menjadi 3. Kenapa 3? Karena 6 itu lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas 3. Kemudian 2,2, terus satuannya 2, maka dibulatkan ke 0, maka tetap 2. Maka 3 tambah 2 sama dengan 5. Begitu teman-teman. Mudah bukan? Jadi patokannya yaitu teman-teman adalah satuannya. Satuannya ini ya. Satuannya lebih berapa, satuannya itulah yang perlu dijadikan patokan untuk menentukan bahwa dibulatkan ke atas atau ke bawah, dibulatkan 0 atau 1, seperti itu teman-teman ya. Mudah bukan? Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kalau teman-teman bingung menggunakan garis bilangan, misalkan nomor 1 itu kita ambil contoh nomor 3 deh. Yang ini ya kita ambil contoh 2,6, berarti nama di sini kan.
Nah, di sini nih berapa langkah ke kanan? 1, 2, 3, 4. Ke kanan 4, ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kiri 6. Berarti lebih dekat ke kanan. Berarti dibulatkan ke 1. Gitu teman-teman. Mudah bukan? Nah, berikutnya adalah tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, di sini sama seperti pengukuran panjang teman-teman ya. Kita bahas sekarang. Nah, Ira menimbang berat badannya di puskesmas Pulau Gadung menunjukkan angka 49,7 kg. Berapakah berat badan Ira jika dibulatkan ke satuan dekat? Sama seperti tadi teman-teman caranya ya. Nah, ini dia nih. 49,7 kg itu dinyatakan dalam hal lain sebagai berikut. 49 kg lebih 700 gram itu bisa itu sama seperti 49,7 kg. Lalu bagaimana sih lebih 700 kg ini 700 gram ini teman-teman tidak perlu bingung ya. 700 gram ini untuk mencapai 1 kilo perlu 1000. Makanya setiap tangga ini mewakili 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 dan 1000. 1000 itu sama dengan 1 kilo sama. Jika 7 di sini, maka ke kanan berapa? 1, 2, 3. 3 langkah kanan. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 teman-teman ya. Kita lihat. Nah, ke kanan 3, ke kiri 7 dibulatkan menjadi 1. Maka 49 kilo. 49,7 kilo dibulatkan menjadi 50. Jawabannya teman-teman ya, ada 50. Ya. Jadi 50 kg. Mudah bukan teman-teman? Baik, selanjutnya adalah teman-teman bisa menggunakan rumus juga nih. Kalau misalkan rumusnya nih satuannya sama kayak tadi. Satuannya lebih besar dari 5 maka dibulatkan ke atas atau 1. Jika satuannya lebih kecil dari 5 maka dibulatkan ke bawah atau 0. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Oke. Selanjutnya kita ke latihan soal. Nah, di sini ada soal nomor 1, berat badan Angga menunjukkan angka 67,3 kg. Jika dibulatkan satu dekat adalah, nah, kita lihat satuannya teman-teman semua ya. Patokannya angka 1. Patokannya angka satuan maksud saya. Satuannya ada 3. 3 lebih dekat ke kiri atau ke kanan? Lebih dekat ke kiri. Kiri itu pembulatan tidak 0, maka tetap dibulatkan jadi 67 kg. Kemudian nomor 2 adalah paman membeli 4 pepaya untuk membuat es. Jika rata-rata berat total pepaya itu adalah 15,6 kg. Berapa berat masing-masing setelah pembulatan terdekat? Nah, kita buatkan dulu teman-teman ya. 15,6 itu dibulatkan menjadi 16. Masing-masing berat pepaya berapa? Ya gampang teman-teman semuanya. Tinggal dibaikan 16 kg ini dibagi 4. Nih, 16 dibagi 4 sama dengan 4 kilogram. Mudah bukan teman-teman? Ya, baik. Jika teman-teman